Nona, mobil sudah siap. Silakan bicarakan. Di Kyoto, keluarga Zhou Li mencari mati-matian. Mencari sang ahli jarum emas tanpa peduli cara dengan tawaran yang semakin menggiurkan. Cucu Pak Zhou kondisinya kritis. Mungkin Nona bisa beri harapan. Saya tahu luka hati Nona. Itu hanya insiden. Sudah. Aku salah diagnosa. Merancang penyakit datuk. Waktu pengobatan. Jarum emas terkunci abadi. Master jarum emas sudah tiada. Yang ada hanya Meng Tingwan. Hanya Meng Tingwan. Nona, mau menikahi penyandang disabilitas keluarga Ho? Dia hanya sampah yang tak pantas untukmu. Jangan merendahkan diri. Melampaui batas. Tujuan pulang ke keluarga Meng adalah memenuhi wasiat kakek. Jangan temui aku kecuali darurat. Jangan cari aku. Tapi Yunting, melampaui batas. Maaf Nyonya. Antar Nyonya pulang. Antar Xiao Cheng Cheng pulang. Sudah 5 tahun. Akhirnya aku kembali. Kakak kan pembawa sial. Apalagi tinggal lama di desa, aura negatifnya sangat kuat. Ini pertama kali pulang. Jadi kubuatkan sambutan. Jangan marah, ya. Ini pasti Menglin, anak ibu tiriku. Mirip ibunya, tajam dan munafik. Tentu tidak. Dasar kampungan pengecut dan bodoh. Meng Tingwan, apa maksudmu? Jumpa pertama, tak sempat menyiapkan hadiah untuk adik, jadi tamparan ini. Jadikan saja hadiah perkenalan untuk adik. Tunggu saja! Mama, Papa, perempuan desa ini berani memukulku. Wajahku rusak. Tingwan, Lin membantumu. Kau tak berterima kasih. Kok malah berani memukul? Kau, sama seperti ibumu. Tak ada sopan santun. Sopan santunku diajarkan kakek. Hormati orang tua. Tapi jika disakiti, balas 10 kali. Ibu bukan urusanmu, dasar perampas hak yang mulutnya penuh najis. Diam saja. Kurang ajar. Beraninya kau bicara begitu pada ibumu. Ibuku hanya satu di makam Meng. Wanita pendaki ranjang tak layak jadi ibuku. Kau lupa kau juga marga Meng, kesalahan terbesar ibumu. Sampai mati pun tak bisa didikmu baik. Ayah, jangan marahi kakak. Ayah, jangan marah pada kakak. Kakak, walau pewaris Wo cacat, setidaknya mereka keluarga terpandang. Jangan bertingkah kampungan dan memalukan. Jika marahkan nenek Huo, konsekuensinya berat. Meng Tingwan, kalau kau gagalkan pernikahan ini dan rugikan bisnis keluarga, jangan harap kau tetap anakku. Sudah selesai. Berhenti. Ganggu bisnis Meng. Jangan salahkan aku, kau bukan putriku. Kalian bertiga sudah selesai. Bising sekali. Aku dijodohkan dengan Huo Mingyuan oleh almarhum kakek. Tak urusan keluarga Meng. Mau pakai aku demi bisnis Huo? Pimpe. Kurang ajar. Wanita brengsek ini, kubunuh kau.
Tuan, Ionya. Tuan Muda Huo datang sendiri menjemput istrinya. Tuan Muda Huo datang sendiri? Apa perjodohan ini sangat penting bagi mereka? Aku penasaran wajah calon suamiku seperti apa. Kini kau istriku dan nyonya rumah keluarga Huo. Jangan lagi kau ditindas. Dia pikir aku ditindas keluarga Meng. Suami murahan ini lumayan tampan juga. Sangat protektif. Tuan Meng, Nyonya Meng, Nona Meng, istriku Huo Mingyuan. Dia mewakili martabat keluarga Huo. Keuntungan keluarga Meng. Kubatalkan. Tuan Muda Huo, dulu Tua Huo janji pada asal nikah dipenuhi proyek Huo. Aku memang cacat, tapi pemimpin Huo tetap aku. Tak ada hakmu untuk mengatur. Bawa Nyonya naik. Nyonya, silakan. Orang tua, si pembawa sial itu, apa haknya? Berhak dapat dukungan Ho Mingyuan. Dia cuma wanita desa. Lin, jangan dong. Buat apa kesal sama orang cacat dan sialan? Huo Mingyuan sekalipun sombong, tetap cacat di kursi roda. Ada kekuasaan di keluarga Huo, hanya mengandalkan kebaikan tua Huo. Kamu berbeda dengan mereka. Kamu putri Meng. Pikir jangka panjang. Keluarga Huo tak cuma punya Huo Mingyuan. Putra kedua, Huo Mingxuan. Dia muda, berbakat, cerah. Penerus keluarga Huo, pasti dia. Cari cara. Dekati Huo Erxiao, bangun koneksi. Huo Mingyuan si cacat itu tak berguna. Huo Mingxuan pria kaya bergengsi. Nanti akan kubalas kesombongan mereka. Kupermalukan mereka habis-habisan. Ambil kartu ini. Sebagai Nyonya Huo, kau tidak akan diperlakukan sembarangan. Belanja sesukamu. Sandi 0000. Terima kasih. Kakinya bisa sembuh, tapi aku sudah putuskan tak akan menanganinya lagi. Oh ya, besok malam temani aku ke pesta ulang tahun kakek. Meskipun kita tak punya perasaan, aku jamin keselamatanmu. Tak ada yang akan ganggu. Sejak kakek tiada, pertama kali ada yang menjagaku. Paviliun Xiaoyao ternyata maju di bawah Yunting. Paviliun Xiaoyao peninggalan kakek sebagai cadangan. Yunting buka cabang di Kyoto. Kakek lama mengincar patung Raja Obat Xiaoyao, tapi sang pemilik pemarah. Entah berhasil dapat atau tidak. Santai. Rejeki nomplok. Masa si bos menolak? Memang Tingwan cantik, tapi terlalu so idealis. Xiaoyao saja tidak kenal. Loh, bukankah ini kakak? Juga cari kado ultah kakek Huo? Cepat banget deketin Huo Mingxuan. Benar-benar hebat kamu. Lin, inilah si sampah dari desa yang kau maksud. Nggak bohong. Cacat dan sampah. Benar-benar jodoh. Kalianlah pezina dan bajingan sejenis. Cari mati. Mingxuan, dia kakak iparmu. Fata. Kakimu yang sulit bergerak ini. Rela susah pilih hadiah. Sungguh perhatian. Jangan katakan itu. Meski kakak dan iparku sampah dan cacat. Tapi mereka masih keluarga Huo. Fata, jangan-jangan kakak datang tanpa hadiah. Kakek Lin dari Xiaoyao, terkenal pemilih, selalu tolak tamu yang tak bawa hadiah. Kakak, jika tidak mampu beli hadiah, mau ku tolong pinjamkan uang. Sudahlah, kami kurang persiapan. Lukisan Raja Obat tak bisa dibeli.
Aku tak tahu ada aturan aneh seperti ini. Belanja saja minta hadiah. Akan kulihat. Dia hari ini langgar aturan. Tingguan, diam. Mendingwan. Tidak tahu diri. Tokoh paling berpengaruh di Kyoto sekalipun belanja di sini. Harus ikut aturan kami. Sombong. Nanti Pak Lin hadiahkan hukuman. Siapa yang berisik di sini? Ini bukan Nona Meng si ahli akupunktur. Ada apa dia di sini? Pak Lin, tepat waktu kami ingin beli patung dewa obat Anda. Ini hadiah dariku, cangkir giok dari masa Qianlong. Kami tahu hobi koleksi Anda. Ini cangkir giok pusaka keluarga kami. Terimalah. Perhatian. Lin Luo, orang tua saya sangat ingin patung Raja Obat Anda. Maaf atas ketidaksopanan kami. Tak membawa hadiah. Beri kami kesempatan. Nanti bawa hadiah istimewa. Aturan adalah aturan. Lin Lang, Pak Lin, bagaimana? Benar. Tadi ada yang berani minta pengecualian, padahal sama sekali tidak tahu diri. Habislah. Aturan menerima hadiah ini dibuat oleh kami. Beberapa orang tua serakah. Tuanku tabib tak marah, kan? Pak Lin, belanja. Harus bawa hadiah. Meng Tingguan, tuli atau bodoh? Aku bicara tadi. Fata, jangan kira pura-pura bodoh bisa. Tak perlu bawa hadiah. Barang di toko ini. Silakan pilih. Pak Lin mungkin salah orang. Dia hanya gadis desa. Kenapa Anda begitu hormat padanya? Diam. Nona Meng. Barang apa yang disuka, sebut saja. Patung raja obat itu. Baik. Diam apa? Bungkus untuk Nona Meng. Apa yang terjadi? Kenapa Pak Lin begitu hormat pada Tingguan? Pak Li, kenapa? Lukis ini kan kami yang lihat dulu. Kami juga sudah menyiapkan hadiah. Berhak apa kau? Kasih ini ke sampah. Wo Ersao, Nyonya Meng. Silakan pulang. Kami tak layani Anda. Tua bangka. Kau tak tahu identitasku. Tuan Muda Huo mau main kasar dengan Xiao Yao Pavilion. Dengar ya. Meski sesepuh Huo datang pun, patung ini tetap hak Nyonya Meng. Sudah. Kita pergi. Nyonya Meng, Tuan Huo, hati-hati. Gemetar aku harus cepat. Beritahu para sesepuh. Sang master tiba. Tingguan dan Pak Lin. Karena sudah pensiun, jangan beritahu identitasku. Dulu, pernah ku bantu dia. Ternyata dia tak sesederhana itu. Tidak mungkin. Si cantik itu. Mana mungkin dapat perhatian Pak Lin? Selidiki 10 menit. Selidiki tuntas latar belakang Meng Tingguan. Tidak berguna. Hanya segini yang kalian dapat. Putri keluarga Meng yang tumbuh di desa. Bocah kecil pun tahu. Tidak ada lagi informasi tentang Meng Tingguan, Tuan. Sudah ku peringatkan. Dia hanyalah seorang wanita desa. Tapi hari ini, Tuan Lin aneh padanya. Aku takut. Far, menurutku, pasti dia menggunakan pesona licik untuk merayu Tuan Lin. Kelihatan suci, tapi siapa tahu seberapa hina di balik layar. Dengan ucapanmu itu, aku jadi tenang. Farana, tiada pengaruh, tiada koneksi. Kakakku pun cacat. Mana mungkin? Melawanku, Pimpe. Cepat pergi. Malam ini ulang tahun kakek. Biar mereka rasakan. Akibat menghina aku. Minum teguh. Halo, hai. Makan kue, burger kecil, makan pedas, menyiksa.
Inilah istri desa yang dinikahi Tuan Huo. Wajahnya cukup cantik sih. Sayangnya otak kosong. Meng Tingwan bahkan tidak dihargai di keluarga Meng. Cacat dan desa cocok sekali. Kakak akhirnya datang. Kami khawatir Cacat kakimu bikin telat. Baju kakak ini pinjaman, ya. Cheongsam ini tidak pas. Tapi milik adik cukup pas. Tapi seleranya tetap buruk. Mirip ibumu. Perilaku pelacur. Tahu. Meng Tingwan, kau gila. Tremormu benar-benar mahir, nyaris mengenai suamiku. Gejala Parkinson atau ginjalmu bermasalah. Meng Tingwan, bicara sembarangan. Dasar makhluk rendahan. Berani melawan? Kemuliaanmu tak bisa hanya diomongkan. Apalagi di depan semua orang. Sungguh memalukan. Mempermalukan keluarga Huo yang tidak tahu mengira. Seperti monyet kebun binatang kabur dan main sulap. Dia sedang membela aku. Kau cari mati. Kakiku. Huo Ershao, ini bukan Imlek, tidak perlu memberi hormat sedalam ini. Cepat bangun. Kakimu lemah. Tapi jangan memalukan. Buang saja. Tak selesai. Dika, ini pesta kakek Huo. Apa maksudmu, adikku? Aku hanya nasihat tulus, lemas dan kesemutan. Ini gejala klasik gangguan hati. Orang berniat jahat pasti begini. Kusarankan kau. Perbanyak kebajikan. Lebih manjur dari obat. Rugi orang, rugi diri. Istriku benar, adik. Harus tingkatkan akhlak. Ulang tahun segera dimulai. Ribut-ribut begini, sedang apa kalian? Kakek Huo, ini hadiah dari ayahku, lukisan panjang umur karya Maestro Jiangnan. Ayo, wah keren juga. Sungguh bagus. Tate, ginseng cangbai mahal. Untuk kau. Semoga berkah seluas samudera, umur setinggi gunung. Bagus. Ginseng ini pasti yang dilelang. Dilelang seharga 30 juta. Benar-benar anak yang sangat berbakti. Tuan muda, andai aku sang kakek, pasti terharu. Dapat arca dewa obat. Habiskan banyak uang. Demi menyenangkan kakek, penerus keluarga Huo hanya bisa aku. Kakek suka koleksi patung Buddha, suka pengobatan Cina. Kami beli patung dewa obat dari pavilion Xiaoyao. 6. Ming Yuan Bai. Kakak, ini hadiah ulang tahun untuk kakek? Apakah karena benar-benar kesulitan? Atau memang tak menghargai? Tidak penting. Terlalu murah, bahkan kalah dari akar ginseng liar 1000 tahun dari tuan muda kedua. Gejala liver key stagnation. Masih makan ginseng, nyawanya hampir habis. Buang-buang barang bagus. Sabar. Siapa bilang hadiahnya cuma ini, kakek? Hadiah yang ingin kami berikan untuk Anda adalah membuat panjang umur. Dika, pikir dia dewa bisa memberi umur panjang? Keluarga Meng ini gila demi cari sensasi. Berani berkata begitu? Kakek, dengarkan ini di acara ulang tahun kakek. Dia berani mengutuk kakek. Durhaka. Kata, kakak tidak paham pengobatan. Ngomong sembarangan, tidak hormat pada kakek. Kakek masih sehat dan bugar. Ini jelas mengutuk kakek. Wan, jangan nakal. Dik, makan sembarangan boleh. Ngomong jangan asal. Maksudmu apa? Akhir-akhir ini, sering jantung berdebar. Terutama di tengah malam yang sunyi atau setelah terlalu lelah. Dada serasa dihimpit. Sering sesak napas. Sering susah tidur. Tidur pun mimpi buruk, gampang terbangun. Pernah ngompol tiba-tiba tengah malam. Diam, Meng Tingwan, kurang ajar. Berani memfitnah kakek? Tubuh kakek masih sangat sehat. Tidak pernah. Pengawal. Seret pergi perempuan gila yang bicara sembarangan ini. Fitnah.
Fateh, tahu aku jujur. Paling tahu. Gejala jantung rusak. Energi kacau. Kalau makan ginseng itu. Fateh, cuma bertahan 3 hari. Jangan. Kamu bicara omong kosong apa itu? Kenapa masih diam? Usir dia sekarang. Siapa berani maju? Itu. Gadis kecil, lanjutkan. Kakek tidak marah. Apa mungkin perkataan gadis desa kecil ini benar? Mustahil. Gadis desa mana paham? Fateh, jangan tertipu. Sial, gadis desa binaan keluarga Meng. Tidak bisa mengobati. Cari perhatian. Betul, kakek. Dia cuma sampah. Mana mungkin bisa ilmu pengobatan? Pasti cuma nebak. Bisa obati. Zhou merayakan ulang tahun Tuan Huo. Tiga keluarga besar ibu kota. Tuan Huo, ucapkan selamat ulang tahun. Lama tak jumpa, semoga sehat. Kehadiran Tuan Zhou sangat dimuliakan. Hahaha, hadiah sederhana, terimalah. Tangan suci jarum emas akhirnya aku temu. Tolong selamatkan cucuku. Apa suci jarum emas? Dia legenda tangan suci jarum emas? Astaga! Yang katanya bisa menghidupkan mayat. Tidak mungkin. Mana mungkin dia? Kau benar ahli jarum emas? Tidak, mustahil. Dia cuma wanita desa rendahan, mustahil jadi sang master jarum emas. Aku adiknya. Aku paling tahu siapa dia sebenarnya. Tuan Zhou, jangan sampai kena tipu oleh dia. Diam. Inilah legendaris dokter jarum emas. Momo kematian. 5 tahun lalu, ia menjelajahi dunia persilatan. Aku pernah bertemunya. Kau siapa berani bicara sembarangan? Selamatkan cucuku. Tuan Zhou, jangan sujud. Bukan tak mau tolong. Sejak kakek tiada. 5 tahun lalu, kunci jarum emas. Dan berhenti. Mengobati. Tabib Meng, tanpa jarum emasmu, cucuku tak akan lama lagi hidupnya. Pak Zhou tenang saja. Tapi Pavilion Xiao Yao sangat ahli. Menurutku, penyakit cucumu masih ada penawarnya. Pavilion Xiao Yao ada obat khusus. Dia benar-benar master jarum emas. Orang tuamu tidak kasih tahu? Ayah tak berguna mungkin tak tahu. Kakek diam-diam. Cucu perempuanmu hebat. Hebat, luar biasa. Luar biasa. Istri cucuku, master jarum emas luar biasa. Hadiah yang sangat berharga. Kakek, apa terjadi? Sial, nadinya kacau. Tanda bahaya. Lalu apa masih ada cara lain? Perlu tusuk jarum. Tapi, Tak ada tapi. Kau tak bisa langgar aturan sekarang. Kakek sudah sekarat. jarum emas sudah kubuang. Kakek menunggu ajal. Meng Wan, kurasa kau sengaja tak mau menolong. Tak kusangka. Jarum emas legendaris. Ternyata Tega biarkan mati. Tak sehebat reputasinya. Benar. Apa yang terjadi? Pak Su, siapa berani ganggu nona kami?
Ini pemilik sebenarnya Pavilion Xiaoyao. Nona, jarum emasmu. Ganti baju kakek. Kawan lama, ketemu lagi. Kakek kau sadar. Bagaimana perasaanmu? Jarum emas ini ternyata sepadan. Meng Yuan, Dapat istri yang luar biasa. Pak Hua, beruntung punya menantu perempuan ahli akupuntur. Keluarga Huo pasti semakin jaya dan penuh keberuntungan. Hadirin sekalian, kakek perlu istirahat. Maaf atas kekurangan kami. Jika ke Xiaoyao Pavilion, sebut saja nama saya bila ada keperluan. Silakan ambil. Hari ini ada hoki. Benarkah? Jika butuh bantuan, bisa cari aku. Hebat. Dokter yang baik hati. Hari ini dia selamatkan muka. Lihat wajah girangnya itu. Aku kesal. Tunggu. Dia dapat balas ihak. Terima kasih hari ini. Ahli jarum emas. Tak tahu kejutan apa lagi dari ahli. Meng Yuan, awalnya aku mau berhenti, makanya tak jujur. Aku janji. Nanti. Tidak bohong. Memang layak jadi istri Ho Ming Yuan. Usahaku terbayar. Aku baru beberapa hari di sini. Sudah bilang sayang. Berbohong tenang. Istri Huo sedang kesal ya, Rabau. Tuan Huo paham pengobatan. Tapi paham atasi panas dalam. Atau apa? Tuan muda, lihat ini. Rumor menyebar di ibu kota. Nona dituduh menyantet ayah. Takut apa? Kakek sudah sembuh kan? Kakek Huo dah tak sedarkan diri. Kakek kenapa sih? Kemarin kan baik-baik saja. Kakek tadinya sehat. Tapi sejak wanita jahat itu meramal kakek hanya 3 hari, kakek muntah darah dan pingsan. Sekarang kambuh lagi. Apa maksudmu ini? Aku hanya bertanya, siapa pelakunya? Pelakunya pasti tahu. Di pesta kemarin, Tingwan menyunat kakek. Kamu lihat sendiri. Mengobati. Siapa tahu? Dia menusuk-nusuk kakek seenaknya. Mau mengobati atau membunuh? Menurutku, dia mengguna-guna kakek. Hancurkan keluarga Huo. Huo Mingxuan, mau apa? Kakek keracunan, kau tega membunuhnya. Kaulah yang mau bunuh kakek Meng Tingwan. Ahli akupuntur legendaris To Hong. Kepala Zhou pasti kena sihirmu juga. Sampai mengira kau ahli. Huo Mingxuan, kau terlalu berimajinasi. Minggir kau! Tidak. Takkan ku beri kau kesempatan bunuh kakek. Jika kau hanya diam saja sambil melihat kakek. Kakek pasti selamat. Jikapun meninggal, itu sudah takdir. Aku takkan serahkan nyawa kakek ke tangan perempuan jahat. Kemarin bilang aku perempuan desa, hari ini bilang penyihir. Huo Mingxuan, besok mau panggil aku apa lagi? Mengge, biarkan kakak iparmu obati kakek. Kakak lumpuhku. Berani. Coba berdiri dan seret aku. Nih! Huo Mingxuan, kau pikir aku tak punya cara?
Kie, kau jadikan kakek sasaran. Master Jarum, bukan sekadar gelar. Teddy, Benarkah? Apu, apa yang terjadi? Teddy, Anda sudah membaik. Sekali lagi, berkat Anda. Dulu. Ambillah. Ini adalah 99,9% aset bisnis di bawah nama keluarga Hu. Sekarang, simpan baik-baik oleh kalian. Tete, apa sih maksudmu? Hanya duduk-duduk saja. Mustahil kuserahkan aset keluarga Huo padamu. Menghina sekali. 99,9% hanya dikasih 0,1% doang? Itu aja cuma 0,1%. Bahkan bukan milikmu. Tete, wanita itu sudah 2 kali menyakitimu. Tak menuntutnya, malah kasih saham. Apa pikun sudah merasuki Anda? Diam! Tabib itu selalu berhati mulia. Tanpa pertolongannya 2 kali, aku takkan ada di sini. Jangan tuduh orang tanpa bukti. Di keluarga ini, aku satu-satunya yang asing. 0,1% itu juga jangan berikan padaku. Apa? Kakek berikan semua harta pada Huo Mingyuan. Tidak semuanya. Sisanya 0,1% harusnya itu jatuh ke aku. Yo gila kau, cuma 0,1%. Kayak kasih recehan. Sudahlah. Biarkan dulu di sana. Pasti milikku. katamu kakek pingsan siang. Di Rakun. Wajah kebiruan, bibir hitam. Gejala keracunan. Siapa berani racuni kakek? Kau sebenarnya sudah tahu jawabannya, tapi enggan menerima. Apa sih? Mingyuan, tahan. Segera ku antar pulang. Penyerang sengaja incar kaki tak berdayanya. Kenapa? Soal kakiku, belum saatnya diberitahu. Kakimu terasa. Nggak ada. Tuan, Zhou minta temui. Sudah larut. Tolak. Dia cari nyonya muda. Cucu keluarga Zhou sekarat. Kondisi cucu Zhou itu tidak segitunya. Ya ampun. Kepala Zhou. Tabib Meng akhirnya datang. Aku ambil obat dari apotek Xiao Yao. Tadinya normal, sekarang jadi begini. Young Master, kakimu kenapa? Kena peluru, tak apa. Hah? Masa sih? Kok bisa? Fei, Salah. apa-apaan ini? Obatnya salah. Ini bukan obat yang kuminta. Pasti ada yang mengganti obatnya. Berani sekali mengkhianati keluarga Zhou. Mau bunuh cucuku. Aku takkan maafkan. Tabib Meng, tolong selamatkan dia. Dokter hati mulia, pasti ku sembuhkan. Hidup matinya. Suntikan ini. Oke, makasih. Pelayan, listrik kenapa padam?
Tuan, kabel dirusak, listrik seluruh rumah mati. Cadangan listrik. Juga dirusak, butuh 1 menit untuk perbaiki. Siapa yang tega? Mereka ganti obat cucuku dan ingin membunuhnya. Tidak, tunggu listrik menyala. Tidak, suntikan ini harus diberikan dalam 1 menit. Ini mungkin takdirnya. Aku menolak takdir. Biar dihalangi, tetap kuselamatkan. Berhenti sekarang. Keluarga Zhou tak akan marah. Tapi jika jarummu meleset, keluarga Zhou akan melampiaskan amarahnya. Fatih! Fatih! Aku tak akan gagal. Bintara! Fatih! Cucu baik. Sial! Ahli jarum emas memang hebat. Dewa Meng, jika butuh apa-apa, beritahu. Keluarga Zhou pasti bantu. Tuan muda, nyonya hanya lelah. Tidak apa-apa. Istirahat beberapa hari akan pulih. Aku tak akan biarkan kau terluka lagi. Kau paham? Kau mau apa? Racun pada si muda Zhou. Diselamatkan Meng Tingwan. Ini semua ulahmu, kan? Berbicara harus pakai bukti. Berani-beraninya kau menuduhku tanpa dasar apapun. Hanya kau yang peduli pada kakak baik dari desa ini. Kau pikir gelar jagoan jarum emasnya menipu semua orang. Aku punya bukti. Tahu, melawan aku, kau kira hatimu kecelakaan. Dulu kakiku lumpuh tiba-tiba. Itu ulahmu. Dokter bilang ini hanya flu biasa. Cukup minum obat teratur. Minum obatnya. Kakek, aku sudah jauh lebih baik. Mau keluar sebentar. Baiklah, aku temani kau pergi. Ayo! Aduh! Ming Yuan! Ming Yuan! Kakek, kakiku. Kakiku tak bisa bergerak. Kenapa bisa? Tolong! Tolong! Seorang pengembara memberiku ramuan. Entah manjur atau tidak, ku coba dulu padamu. Tak kusangka kau bisa selamat. Aku hancurkan kakimu. Lumayan. Kau nggak takut kalau aku cerita ke kakek? Dia saja belum tentu selamat, mana sempat urus kamu. Dengarkan nasihatku, cepat pulang dan berkemas. Nanti ya, keluarga Huo akan semua jadi milikku. Rumah ini, kau tak diakui lagi di sini. Ini apa sih? Kamu ini diam-diam lakukan apa sih? Bahkan aku pun kau sembunyikan. Aduh, sayangku. Saat kuasai keluarga Huo.
Nanti kau kunikahi dengan Maria. Tadi malam, peluru di kakimu beracun. Kalau tidak pulang, pergilah temui istrimu. Nyawamu taruhannya. Nona, akhirnya bangun, sudah tidur seharian. Mana Tuan Muda? Tak tahu, siang tadi pergi. Tak boleh diikuti. Nyonya Muda, bahaya. Keluarga Zhou tiba, bawa preman dan bos keluarga lain. Berikan jawaban. Dokter Meng, kau dijuluki dewa akupuntur. Ganti nyawa cucuku. Kakek Zhou, malam itu cucu Anda selamat. Lihat sendiri, racun hilang. Pasti ada yang salah di sini. Mana mungkin salah? Kau tabib. Karena kau bilang aman, kami percaya. Kini nyawa cucuku hilang. Hari ini kau harus hadapi 6 kepala keluarga dan jelaskan. Dr. Meng, ayahku minum obat dari Xiao Yao dan kondisinya membaik. Seharusnya tak perlu menuduh, tapi perkataan Tuan Zhou itu fakta. Mohon berikan penjelasan pada kami. Betul, Dr. Meng. Reputasi Anda tak diragukan. Tapi, Anda lenyap 5 tahun. Anda harus memberi penjelasan. Tuan Chow, Anda terus datang, memohon saya selamatkan cucumu. Tak mungkin saya lukai dia. Memang saya mohon. Tapi kau setuju harus bertanggung jawab. Nyawa cucuku sudah hilang, kau pasti bertanggung jawab. Tuan Chow, Bapak bawa banyak orang? Mau selesaikan masalah? Atau cari masalah? Tergantung padamu. Ahli jarum emas. Nak selesai cara apa? Nyonya, banyak wartawan datang menyerbu di luar. Mereka entah dari mana tahu kabar anak muda keluarga Zhou kini mendesak kamu memberi penjelasan. Beberapa rumah dikunjungi. Keluarga Xi. Kurang. Kumpulkan semua media yang bisa dihubungi, termasuk influencer. Semua harus datang. Aku ingin lihat bagaimana Meng Tingwan menghadapi ini. Ini pertunjukan bagusmu. Pertunjukan bagus, belum selesai. Mau, aku coba dulu untukmu. Huo Mingyuan tidak bisa dihubungi. Kemana? Katanya dewa jarum emas, tapi menurutku kau hanya penipu jalanan. Dr. Meng, kau tokoh ternama di dunia persilatan. Bukan kami ragu. Namun, kejadian hari ini Anda harus jelaskan. Meski kesalahan medis, kami tetap minta kejelasan. Benar. Reputasimu bukan alasan. Bunuh seenaknya. Dr. Meng, tak bisa ditawar. Anda harus jawab 6 keluarga. Pertanggungjawaban. Saya malah ingin tanya, mengapa semua hadir? Pernikahan saya dengan keluarga Huo hanya ikut wasiat. Sederhana saja. Tak ada yang tahu. Dari mana kalian tahu? Kami menerima sebuah email tertulis. Pengantin baru Huo dari Meng, sang tabib legenda. Mail apa? Tidak tahu. Tanpa nama, tak bisa dilacak. Tampaknya ada orang yang selalu ingin membunuhku. Siapa? Bukan Huo Mingxuan. Awalnya jelas dia tidak tahu identitas asliku.
Keluarga Mang, jangan melantur. Cepat beri penjelasan atas nasib cucuku. Tunggu kakek Huo. Akan kujelaskan. Sudah kujemput. Tunggu sebentar, Nyonya. Tuan terkena musibah. Tuan, Kakek kenapa? sepertinya Tuan sudah meninggal. Kakek Huo telah wafat. Katanya di pesta masih sehat. Benar seperti kabar. Kau yang gunakan guna-guna. Kau pasti tahu ini akan terjadi. Semua ini gara-garamu. Penyihir, mau kemana? Aku ingin jumpa kakek. Sudah wafat. Ngapain? Jangan pergi sebelum kamu jelaskan semuanya. Nona, saya bukan pembunuh. Ada bukti kesuciannya. CCTV dalam Chow sudah terhapus. Ini rekaman kamera jalan di luar rumah Zhou. Kami temukan pelayan Zhou. Diam-diam di depan. Menerima sebungkus bubuk obat dari seorang pria. Ini bisa membuktikan apa? Saat menemukan pembantu ini, tenggorokannya sudah ditusuk. Kami menemukan residu serbuk obat dari tubuhnya. Ternyata, identik dengan residu. Sama persis. Siapa pelakunya? Belum jelas. Pasti bukan nyonyaku. Beliau ahli akupuntur legendaris. Jika ingin membunuh, takkan tinggalkan jejak. Tuan Zhou, situasi berbahaya. Pavilion Xiaoyao bukan lawan. Lebih baik, kita pulang dulu. Rencanakan matang. Pamit. Baik. Bermuka dua. Masih butuh bantuan Nona kita. Yunting, beruntung ada kamu. Nona. Tuan Besar Huo hampir mati. Keracunan lagi. Tapi racun ini kronis. Kok tiba-tiba? Lukanya keunguan hitam. Sepertinya keracunan. Pantas pembunuh serang kaki ini. Keluhan rakyat sudah lama terjadi. Mingguan keracunan sudah lama. Bagaimana cara racun? Nanti semua bisa keracunan. Yunting, ambilkan kursi roda tuan muda. Menghitam. Ternyata ada racun di sandaran kursi roda. Ragunya, rusakan organ dalam. Aku tak berdaya. Kakek Huo baru meninggal. Sang pewaris malah keracunan. Keluarga Huo goyah. Inilah akhirnya. Meng Yuan. Jenazah kakek diperiksa. Memang serangan jantung. Dulu, gagal jaga kakek. Kini gagal jaga kalian. Supikir, tak layak warisi jarum emasnya. Nona, kabar baik. Murid Raja Obat kirim obat. Pas di saat genting. Cepat bawa aku. Ada obat dari Raja Obat. Bangun sebelum sore. Entah Raja Obat tahu segalanya atau Nona memang beruntung. Obat sakti datang pas, tanpa alasan jelas. Bagi saya, Raja Obat itu bukan manusia biasa. Raja Obat berkata, Apa? sebelum Bapak Meng wafat, Raja Obat periksa nadinya. Dan temukan denyut nadi aneh. Mengapa aku tidak menyadarinya? Dasar sampah, si tua Zhou. Cucu mati, tapi si penyihir desa masih hidup. Anak buahnya dapat bukti racun. Dasar kalian sampah. Aku bersusah payah cari obat di pasar gelap, tapi hanya bunuh kakekku.
Lalu kakakku. Murid raja, obat itu entah bawa obat apa. Sepertinya sudah sembuh. Pertwee, Pertwee, Pelihara sampah. Pertwee. Ini kejutan yang mau kau tunjukkan, membunuh kakek sendiri? Kau belum berhak mengejekku. Meng Tingwan. Ini belum berakhir. Siapa yang menang? Musim hujan. Keluarga Huo. Pasti jadi milikku. Sepertinya perlu selidiki obat almarhum Pak Meng. Catatan resep dokter waktu itu pasti ada. Kok bisa begini? Dosis obat ini salah. Ada obat yang seharusnya tidak ada. Kamu, buat apa kau kembali? Soal kakek, kau tahu semua. Aku tahu. Aku sendiri yang meracuni si tua bangka itu. Kenapa kau lakukan ini? Sejak kau ke keluarga Meng, kakek selalu baik padamu. Dia beri kau sebagian besar warisan. Hanya sedikit untukku dan Lin Lin. Aku nikahi ayahmu, si tua bangka itu. Hanya untuk harta. Wang Meijuan, kau kejam. Andai bukan karena kakek, kau tidak akan seperti ini. Semua ini ku kerja keras sendiri. Tak ada yang ku bantu. Hanya saja tak kusangka. Kau dokter jarum emas legendaris. Seharusnya dulu ku singkirkan sekalian. Agar tak merepotkanku. Wang Meijuan, awalnya kukira kau hanya serakah. Tak disangka, kau begitu tak tahu malu. Silakan bicara semaumu. Keluarga Meng milik kami berdua. Kau hari ini harus menyerahkan nyawamu. Beraninya. Ambil saja. Wang Meijuan, letakkan pisau, kau terkepung. Jangan dekat. Lepas dia. Wang Meijuan, sudahlah, kau takkan luput. Halangi hidupku. Kau juga akan binasa. Mang Tingwan, jangan girang dulu. Ku beritahu, baru mulai. Dia bukan lawanmu. Tanpaku, dia tetap bantu kami. Rebut keluarga Meng. Bawa dia. Mang Tingwan, nanti kita lihat. Yunping, antar dia ke polisi. Baik, rawatlah Nona dengan baik, dia baru saja ketakutan, tenangkan dia. Kau tahu aku ke rumah Meng. Yunting beritahu. Aku nggak ngasih tahu Yunting. Aku nemui dia. Pas aku sadar, nebak tempat yang mungkin kau tuju. Halo. Udah ngasih tahu polisi. Kau ganti peran. Huo Mingyuan, kita harus. Jujurlah. Lihat. Aku selalu jujur. Memang kejam sekali demi harta warisan. Ayah kandung tak dilepas. Sama-sama. Kematian kakekmu tak bisa dilepaskan dari Huo Mingyuan. Karena kita sejalan, aku akan bicara terus terang. Kerjasama, singkirkan Huo Mingyuan. Huo untukku, Meng untukmu. Untung bagi kita. Tingwan anak kandungku. Wah, kau pilih aku ke dia. Huo dan Meng sepakat kerjasama.
Proyek digabung, sumber ungkap. Kaki Huo Mingyuan rusak pakai obat terlarang. Saham anjlok. Huo Mingyuan, karena kau, saham kita anjlok ke level terendah. Masih santai minum teh. Mau lihat keluarga bangkrut. Huo Mingxuan, kau percaya rumor buta? Apa yang salah dengan kakiku? Kau tahu penyebabnya? Aku tak tahu. Baik, sekalipun aku tahu apa yang bisa kulakukan, bisa selamatkan saham. Huo Mingyuan, jangan alihkan pembicaraan. Masalah ini, bagaimana solusinya? Ayah kakek telah mewariskan 99,9% saham kepadaku semas keluarga bangkrut pun. Kau hanya ada kaitan 0,1% saja. Kakak ipar, kau salah bicara. Ming Xuan juga Huo. Bagaimana mungkin dia tega membiarkan usaha leluhurnya hancur begitu saja? Adik sudah ada rencana. Jual sahammu padaku dengan harga murah. Apa? Halo, bukan urusan kalian lagi. Jika keluarga Huo bangkrut, aku yang akan tebus dosa. Licik sekali kau. Jangan khawatir. Kami sudah punya cara, tak perlu ikut campur. Kamu semua ada cara apa? Urusan pengobatan. Mungkin kau jago. Tapi bisnis, dasar gadis desa norak. Ngerti apa? Keluarga Huo. Ini belum berakhir. Kau bodoh. Kalian merengek. Jelas mereka dalang di sebalik tabir. Ayah mertuaku mungkin juga terlibat. Kau ada cara apa? Reputasi sulit dihapus. Coba saja dulu. Tuan Huo, sebagai pemilik hampir keseluruhan aset keluarga Huo, bagaimana tanggapannya? Fluktuasi pasaran saham adalah perkara biasa. Saya rasa langsung tidak perlu risau. Sok tenang. Benar-benar tidak faham apakah maksud di sebalik sidang akbar ini. Mau rasakan malu di depan umum. Kirain dokter ajaib punya solusi cemerlang. Ternyata cuma konferensi pers. Apa dia benar-benar percaya orang akan dengar kebenaran? Polos tapi lucu. Tuan Huo, ada rumor bahwa kerusakan kedua kakimu disebabkan penggunaan obat terlarang dalam jangka panjang. Tanggapan Anda? Semua tahu, istri saya adalah seorang dokter yang sangat ahli. Mustahil saya mengonsumsi narkoba. Mungkin Anda berdua sengaja menipu publik. Tidak. Bagaimana buktinya? Kenapa belum datang? Ngapain sih? Sudah genting. Masih mempertahankan nama keluarga Huo. Ngeyel sekali. Mereka tidak menjawab pertanyaan kami, apakah karena tidak mampu menjawab? Huo tak perlu menanggapi. Karena memang tidak perlu menjawabnya. Dr. Meng, maafkan kami terlambat. Tepat waktunya. Katakanlah. Kau masih tersangka. Tak mungkin kujamin kau dan Huo. Tuan Chow, reputasi jarum emas. Tak diragukan. Di dunia pengobatan, diperoleh lewat yang kukumpulkan perlahan dengan kebajikan. Dulu di jamuan ulang tahun Tuan Huo, kalian memohon bantuanku. Sekarang, ingkar. Masa lalu, Tuan Huo sudah tidak ada lagi. Cucuku juga sudah meninggal. Semua itu sudah masa lalu. Benaran. Pasti terungkap. Aku akan bertanggung jawab. Tapi sekarang, keluarga Huo tak boleh jatuh atau musuh akan senang. Kenapa aku harus percaya?
Karena gelar tangan suci jarum emas. Aku percaya kelakuan dan moral Tuan Muda Huo serta Nyonya Huo. Mereka pasti tidak seperti yang diberitakan. Fitnah! Pak Zhou, jaminanmu apa? Dengan kehormatan keluarga Zhou. Jika Tuan Muda Huo atau Nyonya Huo berkelakuan tidak pantas, hartaku untuk ganti rugi. Keluarga Li juga. Keluarga Dong juga. Kami 6 keluarga besar menjamin. Dika, orang-orang tua ini sudah gila. Trik kotor apa dipakai Meng Tingwan sampai 6 keluarga besar menjamin mereka? Tingwan. Meng Tingwan, kau selalu mengacau. Jangan salahkan aku bertindak keras. Tak kira kau rela rendahkan diri, memohon pada 6 keluarga untuk Huo. Bukan demi keluarga Huo, tapi untukmu. Untukku. Aku istri keluarga Huo. Istrimu, Huo Mingyuan. Bukankah ini untukmu, bukan untukmu? Selama ini kukira tak mau nikah dengan Huo. Sejak pertama kali jemput aku dari rumah Meng, sudah kuduga, pilihan kakek tak pernah salah. Katanya kau ingin kejujuranku. Ini kejujuranku. Jujur bagaimana? No! Ini cukup. Fatimu. Sejak dulu aku tahu Huo Mingxuan yang sengaja merusak kakiku. Dulu dia suap stafku untuk meracuniku. Tapi bibiku tak tega. Melukai diriku. Dia malah bocorkan semua. Kemudian, dia suap asistenku. Racuni kursi rodaku. Supikir, daripada ungkap, kuputar balikan. Agar tidak mencurigakan. Luka tembak kemarin. Itu beneran. Aku tak sangka pelurunya beracun. Kau licik sekali. Kematian kakek ikut terlibat dengan Huo Mingxuan. Jenazah kakek diperiksa. Serangan jantung. Belum tentu disebabkan oleh obat apapun. Baik obat di pasaran maupun obat dari pasar gelap pasti berkaitan dengan tempat itu. Paviliun Xiaoyao. Masih siang. Itu. Xiaoqi! Masih bisa selamatkan dia. Kami sudah banyak keluar uang untukmu. Bagaimana kau menggantinya? Makan dan tinggal. Tanpaku, keluarga Meng tak berarti. Tak butuh kamu, aku bisa ajak siapa saja. Huo Mingxuan. Sudah kuduga kau brengsek. Kujadikan kau mainanku. Jangan merasa istimewa. Kau tahu dari mana? Kira aku bunga teratai putih yang tak tahu dunia. Sekarang mau bicara. Ada hal, bukan kuasaku. Keluarkan dalang di balikmu. Aku sudah menduganya. Playboy sepertimu. Tak mampu merancang ini. Nona Meng terlalu tinggi nilaikan aku. Itu kau. Dokter pribadi Tuan Huo, Kuliang. Nona ingatanku bagus, masih ingat aku. Sekarang gimana? Pasti mencurigai kematian Tuan Besar. Jika tahu Putra Zhou dibunuh, kita benar-benar tak punya harapan lagi. Tenang. Semua beres. Yunting, lindungi Lin Lao sampai tujuan. Siap.
Maaf, kau harus menderita. Di sini. Sudah terlanjur. Apas! Baiklah. Jangan! Jangan! Sumber terpercaya. Huo Mingyuan dibunuh istrinya karena ketahuan selingkuh. Polisi buru dia. Bisnis Huo kini di tangan Huo Mingxuan. Dokterku, licik sekali. Si pembunuh, bagaimana? Dia sudah meminum obatku sebelum pergi, dalam 12 jam akan mati mendadak. Tak ada jejak yang tertinggal. Bukti ku hapus kita sekutu. Kau masih berguna. Boleh hidup sementara. Huo Mingyuan tertembak jatuh laut. Periksa untuk jaga-jaga. Akankah aku mati di sini? Ming Yuan hilang, dokter. Tak bisa. Obati niat jahat. Ibu kota. Seharusnya tak datang. Nona Meng, dulu kau pernah bilang, hidup adalah harapan. Kapanpun itu, jangan padamkan api harapan. Sudah lupa? Kau adalah Nona Meng, 5 tahun kutunggu. Nona Meng, kau lupa? Dulu ada 8 keluarga besar. Aku difitnah. Kakek Meng menyelamatkanku. Jarummu menyelamatkanku. kau keturunan Wang. Dulu kau selamatkan aku. Kini giliranku. Di mana dia? Ikut saya. Polisi seluruh kota sudah disuap. Tulangnya tidak apa-apa. Terima kasih atas bantuan. Tak perlu sungkan obati luka Tuan Huo. Lulu. Daun mapel itu. Sudah selesai. Jaga lukanya, jangan sampai infeksi. Baik. Orang baik ada tuanya. Babus. Kalian semua di sini hemat waktuku. Aku tak gampang mati. Tertembak, jatuh laut, selamat. Tapi hari ini, Kalian takkan lolos satupun. Huo Mingxuan, pembunuh keluarga tak takut dibalas. Hahaha, semuanya sia-sia. Pemenang berkuasa. Hari ini, kubunuh kalian semua, keluarga Huo. Jadi milikku. Maaf terlambat, Nona. Tidak, Yunting. Kau datang tepat. Apas. Dia. Meng Tingwan, kau licik. Huo Mingxuan, dulu. Suap pembunuh bayaran demi habisi saudara dan kakek saat kau menjebakku. Sudah kuduga. Kau ngerti apa? Sejak kecil, kakek hanya peduli si sampah ini. Semua tindakanku salah. Apa kurangku dibanding dia? Keluarga Huo,
Seharusnya jadi milikku. Pada jarum emas ini tadi, sudah kau racuni. Katakan saja, siapa dalangnya? Ku beri penawarnya. Tidak ada dalang di baliknya. Bukan merendahkan, Huo Mingxuan. Otakmu tak cukup untuk strategi ini. Baik. Ku beritahu. Huo Mingxuan, diduga sewa pembunuh. Penipuan bisnis. Siap-siap matang di penjara. Yunting, bawa dia pergi. Lagi haid. Maaf. Tidak sempurna. Sadar, Huo Mingxuan. Sudah berakhir. Cukup pura cacat. Cukup pura cacat. Kuliang, katanya Kuliang sopan, dokter keluarga Huo selama belasan tahun. Kenapa dia? Ming Yuan, pikirkan, kakek tiba-tiba sesak tanpa sebab. Anak Zhou sudah sembuh dari racun. Tapi setelah kita pergi, dia mati dan asistenmu ketahuan meracuni kursi rodamu. Huo Mingxuan tak bisa lakukan ini. Di balik ini, pasti ada yang kenal keluarga Huo, tahu kondisi kakek, bahkan tahu kebiasaan medisku, yang atur semua. Kuliang. Benar-benar cocok. Dokter menyelamatkan. Tapi ingin bunuh. Kenapa tak kusadari lebih awal? Aku terlalu fokus pada Huo Mingxuan dan tertipu. Andai ku tahu, kakek takkan mati. Setelah pesta, hanya dia yang menemani kakek. Kau sampai harus pura-pura cacat. Itu sangat berat. Tuan Nyonya, kami dapat pesan terakhir Huo Mingxuan sebelum ditangkap. Penerima, Kuliang. Kakak, tolong. Pada. Kuliang akhirnya bergerak. Tak bisa terus bertahan. Saatnya serang. Halo, Pak Meng, apa kabar? Anda siapa? Kuliang. Ada bisnis menguntungkan. Apakah tertarik? Kenapa harus percaya? Saya ganti kompensasinya. Yang dijanjikan Huo, saya penuhi. Patuhi syarat saya. Apa yang harus kulakukan? Tauku. Batalkan pasokan material Zhou. Pelayaran Li diganggu. Kerugiannya cukup besar. Tahu penyebabnya? Tuan Muda, ada perusahaan shell baru dengan dana dari banyak akun. Semua menunjuk. Kemeng. Meng Guohua belakangan aktif dan sering bertemu orang mencurigakan. Meng Guohua, kapan ayah mertuaku itu akan jadi seberani ini? Uangnya dari mana? Kuliang tampaknya gelisah. Pakai ayah tak berguna ini untuk mengganggu. Alihkan fokus kita. Cabut saja durinya. Paksa muncul. Yunting, berikan bukti. Penggelapan pajak Meng Guohua, alih aset ilegal. Bukti gangguan pasar. Sebar semuanya. Ku buat dia tak bisa bangkit lagi. Tapi, Nona, Meng tetap milikmu. Sejak kakek tiada, aku dan Meng tiada hubungan lagi. Baik, Nona. Bukti sudah siap. Aku yang urus. Yunting, cepat bertindak. Jangan beri waktu bereaksi. Mengerti, Tuan. Permainan kucing tikus ini, kitalah pemburunya. Tak angkat telepon? Sialan, Kuliang. Apakah aku dibohongi? Hei, kau bilang apa? Tak kisah. Tahan kiriman itu, cegah keluarga Huo mendapatkannya. Uang yang dijanjikan tuanku, kalau tak masuk juga, aku kolaps.
Mang Guahua, kau diduga menggelapkan pajak, penipuan bisnis, dan pencucian aset. Bukti konkret, kau ditahan sesuai hukum. Tak boleh tangkap aku. Ini Ku Liang. Uangnya untuk dia. Aku hanya disuruh. Kau yang lakukan ini. Meski kau tidak tahu Wang Meijuan meracuni kakek, tetapi tetap bersalah. Hari ini, Direktur Grup Meng, Meng Guahua, diduga menggelapkan pajak. Ditahan karena penipuan bisnis. Kini dibebaskan dengan jaminan. Mang Guahua bodoh itu tahu terlalu banyak. Habisi. Buat matinya tampak alami. Ingat, harus rapi. Jangan tinggalkan jejak, paham? Dasar gagal, Meng Tingwan. Kaulah yang paksa. Maaf, tak seharusnya aku lawan kau. Ayah sudah tiada. Lepaskan aku, tolong. Aku tahu kau benci kami, tapi ayah sudah tiada. Kumohon, maafkan keluarga Meng. Meng Lin, hentikan air mata buayamu. Meng Guahua dapat balasannya. Soal kematiannya, aku sudah minta ikut otopsi. Apakah mati alami atau dibunuh? Kebenaran akan terungkap. Kak dulu ayah dan Huo Mingxuan yang memaksaku. Aku tak pernah mau menyakitimu. Maafkan aku. Kau kakak baikku. Yunting, bukti sudah ke polisi. Menting, diduga bersekongkol bunuh Tuan Huo. Terlibat meracik anak warga Zhou. Penipuan bisnis, bukti nyata. Buang. Sengaja palsukan fakta. Memfitnah. Pikirkan baik-baik. Cara jelaskan ke polisi. Meng Tingwan, wanita jahat, tuanku takkan melepaskanmu. Pasti kau mati tak dikubur, temani orang tuaku. Tak, Meng Tingwan, kau licik. Andai tahu, waktu pertama ketemu, pukul lebih keras. Tuanku takkan melepaskanmu. Pasti kau mati tak dikubur, temani orang tuaku. Bodoh? Sampah? Apa Meng Lin tolong? Mau aku tolong, malah khianat. Tabib Meng, salahmu semua. Kenapa kau bisa sembuhkan orang? Aku tidak. Pasien yang kurawat, semua gagal. Mereka tak layak. Hidup mereka najis, harus kubersihkan. Ngobo. Kau lihat, dokter gagal selamatkanmu. Mereka cuma bilang, sudah berusaha. Sampah! Bohong semua! Aku kuasai semuanya. Mereka harus tahu. Hidup boleh dikawal. Meng Tingwan. Filosofi dokternya. Sampah harus lenyap. Aku yang akan mencipta dunia. Aku yang akan mencipta dunia. Baiklah. Oke. Tolong selamatkan ibuku. Biarkan kami masuk. Sumohon. Jangan masuk, Tuan sedang rapat. Selamatkan ibuku. Pergi dari sini. Berhenti. Ana, aku periksa. Ana, tak tertolong. Kau dokter ajaib kan? Mengapa tak bisa? Siapa suruh kau tentukan hidup mati orang lain? Mo, orang kaya ingin atur hidup mati kami. Dokter bilang, sudah tak dapat diselamatkan. Aku tak terima.
Tuan, dikirim anonim. Ditunjuk untuk Nona. Ditunjuk untuk Nona. Barang diperiksa, tak ada bahan berbahaya. Hanya ada undangan dan sebotol cairan tak dikenal. Tabib Meng, jarum emasmu bisa menghidupkan yang mati, menawar semua racun. Aku temukan racun tak bernama. Tak terkalahkan. Undang tabib datang 3 hari lagi. Tengah malam di gudang Barakota, adu ilmu. Jika kau netralisir racun ini, aku menyerah. Jika gagal, gelar tabibmu omong kosong. Dika. Pasti Kuliang. Tingwan. Jangan pergi, ini pasti jebakan. Racun ini rumit. Ini tantangan pada prinsipku. Jika aku menolak, dia akan gunakan alasan ini. Merendahkan jarum emas. Terus melukai orang dengan racunnya demi kekuasaan. Aku harus pergi. Tabib Meng tepat waktu. Kuliang, Huo sudah baik padamu. Kenapa kau khianati kami? Kau sembunyikan di balik Huo Mingxuan. Kasihan bertahun-tahun pura-pura lumpuh. Dengan bakatmu, jika tidak mengorbankan adikmu yang polos itu, sudah lama kau curigai aku. Kuliang, apa kesalahan keluarga kami terhadapmu? Tertarik tak? Ini kisahnya. Tuan Meng bilang, ambil uang ini, makamkan ibumu dengan layak. Tidak, aku tak pergi. Tolong selamatkan ibuku. Tahanlah. Tuan Meng sudah bilang tak bisa, buat apa memaksa? Pulanglah, urus pemakamannya. Dia bilang tidak boleh. Ya tidak boleh. Hidup mati itu takdir. Manusia harus pasrah. Pertwee. Pernah ke Wutsi dan Barcelona. Please don't pray no more. Namin dadak crossroad. Aku ini anak kecil. Hanya itu. Ibuku dikhianati takdir dan dukun palsu. Mereka memaksaku pasrah. Heda, aku tak mau. Aku kuasai segalanya. Meng Tingwan, kau bilang, jika keluargamu ada di sini, apa kau terima takdir ini? Lihat. Inilah efek racun tak dikenal. Dia cuma gelandangan. Orang tak berarti yang tak dipedulikan cocok. Uji kebenaran. Tabib Meng, silakan. Pakai jarum emas. Tunjukkan belas kasihmu, waktumu sangat singkat. Tanda bintang, aduh tanda bintang. Kuliang, kau juga tabib. Tegak abaikan nyawa. Nyawa? Bukan. Ini sains. Atau kemanusiaan. Tabib Meng, orang tak bersalah. Tolong. Atau tidak. Yunting, jarum. Sekarang. Kamu. Rabun. Sembuh. Tidak. Mungkin. Racunku tak tersembuhkan. Mustahil kau bisa. Kuliang. Tunjukkan semua. Keluarkan trikmu.
Sembuhkan satu orang itu mudah. Berani. Sembuhkan semua. 3, 2, 1, pergi. Aku. Jarum emas penyembuh. Perhatikan racun di tubuh mereka. Kau kenal. Kau dorong aku. Aduh, sakit sekali. Racun Qianji. Ahli jarum emas sejati. Bahkan ilmu kuno langka ini kau ketahui. Ku bilang, nyawaku bukan milik orang. Akulah penguasa. Apa racun Qianji? Fianji. Obat pengendali pikiran. Racun kendalikan korban, mereka patuh. Bahkan jika disuruh mati, mereka taat. Rakun jahat. Tabib Meng, gimana rasanya diatur hidup dan matinya? Tak pernah. Kaulah yang tentukan umur pasien. Sekarang, itu tergantung keputusanku. Ko Liang, kau itu dokter. Kau gunakan ilmumu untuk hal keji. Pantaskah kau berhati dokter? Nona Meng, hidup mewah sejak kecil. Kau takkan paham penderitaan kami. Dulu, ibuku sekarat. Minta lingzi milenium dari Meng. Aku tahu Meng punya lingzi milenium. Memperpanjang umur. Tapi, diperlakukan seperti anjing. Mengerti kamu? Aku memohon lingzi untuk ibuku. Obat ajaib bukan untuk orang rendahan. Nyawa hina tak layak. Aku yang tentukan layak. Nona, awas, lihat. Nyawa nonamu jauh lebih berharga. Nyawa hina mereka tak berharga. Jangan tembak. Berhasil? Belum. Aku pakai jarum emas sementara menghambat aliran darah. Netralkan racun. Butuh waktu lama, Ku Liang. Hanya segini keahlianmu. Hadapi ahli jarum emas. Pasti ku bawa lebih dari ini. Sengaja ku bawa kau ke sini. Supaya kau jauh dari ibu kota. Biar aku lakukan sesuatu. Mau apa? Tidak ada. Besok subuh. Seluruh ibu kota. Para pejabat akan keracunan Qianji Yinku. Akulah penguasa ibu kota ini. Tahu, dasar manusia hina. Dibanding kalian semua, aku licik. Kalianlah pelaku kejahatan sebenarnya. Semakin berkuasa, semakin kejam. Ku Liang, jangan karena masa lalu. Bagi semua orang, penuh kebencian. Apa aku salah? Mereka yang tak berguna bagi kalian. Di matamu dianggap sampah jika merugikan kepentinganmu. Keluarga pun dikorbankan. Jika ada yang kupelajari, hanya tentang kebusukan kalian, ketidakpedulian kemanusiaan. Ku Liang, kau pikir aku tak bisa netralkan racunmu? Aku tahu racun itu. Ini takkan kalahkanmu. Dah. Dia. Apa? Lihat aku. Cih! Racun khusus untuknya. Sudah tumbuh 5 tahun di tubuhnya. Jadi kau benar-benar rasa dirimu bijak, Tuan Muda Huo? Kau kira sudah pahami. Racun yang lumpuhkan kakimu. Tujuanku adalah agar kau terus duduk di kursi roda racunku. Ada di sana. Setiap hari kau duduk. Kau memeliharanya. Ku Liang, cepat, penawarnya. Tabib Meng, kau pasti bisa netralkan racun kompleks atau guna-gunanya. Kau pasti tahu cara.
Hanya masalah waktu saja. Tapi sekarang hanya cukup untuk satu. Mau selamatkan suamimu atau para bangsawan ibu kota? Terserah kamu. Nona, sekarang bagaimana? Pulang dulu. Nona, aku di luar, panggil jika perlu. Sejak kau datang ke keluarga Huo, kita belum sempat ngobrol baik-baik. Pertama Huo Mingxuan. Lalu Ku Liang, seolah semua mempersulit kita. Menyesal. Degus. Kenapa kau tanya begitu? Jika tak ke rumah Huo, Tidak. dia tangan emas. Legenda persilatan. Salah. Takkan terjebak dalam semua masalah ini. Menyesal. Aku menyesal. Simpan rahasia. Serius menyesal. Mengembara. Sesal tak segera ke keluarga Huo. Dulu menikah ke sana karena ingin memenuhi wasiat kakekku. 5 tahun lalu, salah diagnosa kakek tak dapat dilupakan. Bernie, aku yang celakakan kakek. Degus. Dengar dulu. Setelah itu, tak bisa kabur. Masih ingat pertemuan pertama kita? Saat itu, Meng Lin sedang menjahiliku, lalu kamu muncul tiba-tiba. Selepas kakek, kaulah yang paling baik padaku. Ada bisikan dalam hatiku. Kakek memintaku menikahimu sebagai hadiah terakhir. Dia takkan bohong. Saya. Harta tak ternilai. Mas. Kalau tahu kau ahli akupunktur terkenal, aku takkan berani meminangmu. Kau tolak mentah-mentah statusku. Air mata. Biarpun aku pewaris keluarga Huo, yatim piatu sejak kecil. Tak seperti Huo Mingxuan yang berambisi. Sejak kecil aku rendah diri. Pendiam. Takut orang tahu isi hatiku. Nama besar ahli jarum emas. Mana aku berani mendekat. Kau ini, kan sudah kau nikahi. Selamat jalan. Aku tusuk jarum ya. Bertahun nanti, tiba-tiba. Dokter berhati mulia. Seluruh kota menunggumu. Bahkan suamiku sendiri tidak bisa kuselamatkan. Masih pantaskah aku hidup di dunia ini? Tata, dulu dia. Bangun sekarang. Ilmu hitam kuat. Ternyata masih hidup di dalam. Kakak, Ming Yuan, bagaimana perasaanmu? aku merasa ada yang berubah di dalam tubuhku. Dasar kau! Kekuatanku semakin kuat, tapi akal sihatku mula pupus. Ming Yuan! Kakek! Ming Yuan! Jangan berhenti. Nona, Tahan dia. Aku tusuk titiknya pakai jarum emas. kamu! Gu itu hidup, Ku Liang. Ia akan mengubah genmu sepenuhnya.
Mengubahmu jadi binatang buas tak terkendali. Nona, pagi hampir tiba. Seluruh ibu kota akan sadar mereka keracunan Qian Ji Yin Kuliang. Permaisuri, anakku. Aku pasti akan menyelamatkan Ming Yuan. Aduh, dua bu. Mau bilang apa? Fatih. Kakek, Pemikiran Ming Yuan benar. Sebelum wafat, kakek Huo pasti meninggalkan petunjuk. Tenang. Tenang, biar aku pikir sebentar. Pikir dulu, kakek. Kakek, biasanya kau ngapain? 21 November. Aku rasa ubat dari Kuliang ni ada yang tak kena. Kutemui Pak Meng tua. Dia bilang mau teliti dulu. Seminggu lalu dia tewas. Kakek juga tahu. Malam ini terakhir bagiku. Kuliang ingin jadi pencipta baru. Dia sudah bereksperimen. Pak Meng, Ming Xuan, Meng Lin, anaknya Meng Guohua juga jadi korban. Tapi dia tinggalkan mereka, tak layak jadi wadah. Aku takut ungkap kebenaran karena Ming Yuan bukan tandingan Kuliang. Istri baru Ming Yuan, sang ahli jarum emas. Aku senang. Mungkin nanti dia tahu dan selamatkan keluarga Huo, kakek. Sudah beritahu kebenaran. Penawar racun ini pasti juga. Racun kutukan ini. Aku yang urus. Mustahil. Tidak mungkin. Ku hidup. Pasti ada celah. Kakek kalau sudah tahu, kenapa tidak cari jalan keluar? Ini! Fatal! Bunuh aku. Bunuh aku selagi aku ingat kau. Bunuh aku. Saat kau bawa aku pulang, kau janji lindungi aku. Hari ini, giliranku. Ming Yuan, tahan. Aku pasti temukan cara. Aku hampir kolaps. Bunuh aku sekarang. Jangan sampai aku selamat. Dokter, takkan sakiti pasien. Prinsipku, selamatkan satu nyawa atau seluruh kota. Kau tak paham. Keduanya aku selamatkan. Wabah racun menyerang kota. 6 klan saling bunuh, keluarga Zhou, Dong, Li sudah kehilangan pemimpin. Kota ini porak-poranda. Kuliang, tegak jadikan warga kota tumbal dendamnya. Mengerikan. Luar sana bagai kiamat. Astaga, kau. Ming Yuan. Tenang sedikit, kau pasti bisa menguasai diri. Cepat pergi. Takkan ku tinggalkan. Lihat, Nona. Tuan Lin. Aroma ini efektif sehari. Sehari penuh. Selama terpapar aroma, dia akan tetap pingsan. Tuan Lin, ada keperluan. Nona, ibu kota kacau. Kenapa belum pergi? Aku takkan pergi. Kuliang tujuannya aku. Takkan ku tinggalkan warga sendirian. Apalagi, Ming Yuan juga keracunan. Jadi, masalah harus diselesaikan dengan temukan Kuliang. Tapi, di mana dia bersembunyi? Aku rasa aku tahu. Dia pasti ada di sana. Satu-satunya yang ia pedulikan. Ibunya. Semua warga. Sekarang boneka anakmu. Tak ada yang bisa bicara. Kita pantas binasa. Nyawa mereka
kini ada di genggamanku. Hidup atas izinku. Mati perintahku. Langsung kuhabisi. Mereka harus mati. Ngubuh. Kangen kamu. Kuliang. Hanya di depan ibumu, sisa kemanusiaanmu muncul. Memang tabib suci. Hanya tebak perasaan. Langsung tahu lokasiku. Kuliang. Di hadapan ibumu. Berani bilang perbuatanmu benar? Atur nasib seluruh warga. Atas dasar apa? Para penguasa, perlukah nyawa kami dihargai? Atas hak apa mereka? Kakek tak pernah menghilangkan nyawa ibu. Siklus hidup manusia tak bisa dipaksakan. Dokter bukan dewa. Semua pasti akan mati. Tidak. Orang kaya selamat. Uang bisa beli nyawa. Kita yang miskin, hidup saja sudah payah. Mereka anggap kita sampah. Semua orang punya sisi jahat. Tak bisa atur orang, tapi bisa atur diri. Tak pernahkah kau rasakan kebaikan sekecil apapun? Jadi mereka yang sekarang kau racuni itu, apa mereka semua penjahat keji? Ibu, kau akan baik-baik saja, ya? Kau janji akan lihat aku besar. Xiao Liang, ibu tak bisa lagi. Aku temani. Belajarlah mandiri dan jaga diri. Ibu. Anakku. Jangan nangis. Nak, penyakit ibumu tak tertolong lagi. Anakku, anak yang baik, tenang. Nanti, Aku yang akan jaga dia. aku ajari menyembuhkan. Tenang, penyakitmu tidak parah. Terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Kenapa yang sakit masih bisa bahagia? Karena mereka tahu masih ada harapan. Tanda bintang, tanda bintang. Tabib Meng, aku akui kau benar. Tapi aku tak bisa pasrah seperti kebanyakan orang. Hidup mereka menghancurkan hidup orang. Aku benci dunia dan kau. Rela kehilangan keluarga. Kenapa kalian tidak? Ibuku tak tertolong. Kenapa kalian patut diselamatkan? Kuliang, jika aku ikut, bebaskan seluruh penduduk kota. Ikut denganku. Kau iri padaku dan benci masa lalu. Bahkan 6 klan. Jika aku sang tabib, aku rela jadi hambamu dan semua ilmuku. Demi Profesor Du, bebaskan semua orang di kota ini. Dokter Meng, jangan omong kosong. Aku serius. Ikut aku. Seperti ahli jarum emas. Tega berbohong. Hanya mau selamatkan kaum hina. Kalau bohong, takkan ku datang sendiri. Ahli jarum emas memanggil pasukan. Bukan hal sulit, Kuliang. Lihat tulisan di batu nisan ibumu. Inikah dunia yang kau tunjukkan padanya? Berani sebut dia. Tutup mulut. Mau selamatkan orang? Mau ikut aku? Buktikan padaku. Buktikan apa? Lumpuhkan tanganku. Ku percaya. Lakukan. Mana integritasmu? Berapa harganya? Munafik. Kalian yang punya sedikit kuasa. Omong kosong. Kau akan bebaskan racunnya. Ha.
percaya. Penuhi janji. Mang Tingwan, Dr. Meng, jarum emas tangan suci. Naif sekali. Kukira kau peduli pada nyawa semut-semut itu. Kuinginkan melihat kalian yang tinggi di atas jatuh ke debu. Melihatmu kehilangan kebanggaanmu. Tanganmu sudah rusak. Pakai apa selamatkan? Pakai apa lawanku? Kau licik. Dengan kalian yang berkuasa, menganggap nyawa remeh, tanpa licik, bisa hidup sampai sekarang. Di dalamnya, indukku yang menyerang Huo Mingyuan, indukku mati. Anakku akan. Kamu tak terkendali. Sampai mati. Jangan! Sakit. Bangun. Kuliang. Tangan kananku lumpuh. Jarum emas tangan suci. Tetap jarum emas tangan suci. Tangan kanan hancur. Masih kira tangan kirimu bisa menusuk setepat dulu. Kau. Teknik terlarang keluarga Meng. Jarum pembakar nyawa. Teknik terkutuk keluarga Meng. Tangan kananku lumpuh. Tapi tangan kirimu cukup habisi nyawamu. Dendam kakek Huo. Derita Mingyuan. Penderitaan rakyat kota ini. Hari ini. Kutuntaskan. Kau. Jarum pembakar nyawa. Gila, Mang Tingwan? Kau sudah gila. Asal hentikanmu. Wadah ini hancur tak masalah. Baik kontrol mesin kering atau racun kumuh. Dasarnya hanya kendali saraf dan darah tubuhmu wadahmu. Cukup kendalikan saraf pusatmu. Racun warga kota bisa dinetralisir. Ini air. Sial, mantra terlarang mulai makan aku. Tahan sebentar lagi. Musim semi. Bodoh. Tingwan, tunggu. Mang Tingwan, tak kuat lagi kan? Nyawamu habis, tenang saja. Suami binatangmu itu, dia pasti sudah tak kuat. Nanti, kalian bisa bertemu di neraka. Mingyuan! Lepaskan! Siapa? Bubu, Sudah gelap. kenapa? Tak bisa menjadi penguasa. Mubu. Senja. Nona! Kau bagaimana? Tahanlah! Cepat, Mingyuan teracuni parah. Bawa dia. Bawa ke lembah raja. Hanya mereka yang bisa mengendalikan. Sudah tahu, Nona. Jangan bicara. Tenang, Nona, tenang. Nona. Syukurlah, jarum itu berisiko, tapi seorang ahli jarum emas. Nyawanya selamat, tapi
tangan kanannya. Obat terbaik dari lembah raja obat telah tiba. Kami coba racun dalam tubuh Tuan Huo. Racunnya sudah disegel, takkan mengamuk. Tapi racun ini sudah menyatu dengan darah, berbahaya jika dipaksa. Hanya Tuan Huo yang bisa. Dengan tekad yang kuat dan obat rahasia lembah raja obat perlahan dilebur. Ini proses yang panjang. Yang penting Ting Wan selamat. Andai aku tak menikahinya, dia takkan kena musibah ini. Kau bangun. Meng Yuan, Tetap di sini. sudah aman. Syukurlah. Maafan. Ini semua karena aku. Jangan katakan itu. Dia mengejar aku, bukan kamu, tanganmu. Tanpa kanan, tetap ahli jarum emas. Bukan hanya tangan. Racun Meng Yuan. Sementara terkunci, Raja Obat menyarankan kalian berdua pulih di lembah Raja Obat. Jauh dari ibu kota. Kamu setuju? Aku mau ikut kemanapun asal bersamamu. Apalagi kamu sekarang, pahlawan ibu kota. Pahlawan apa? Para bangsawan ibu kota itu lebih ramah pada Kuli yang mungkin dia takkan tersesat. Sayang, besok kita berangkat ya. Sial, 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 sial.